Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuvela, kelas 3B, jurusan D3 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Kendari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan fungsi hati. Baik, langsung saja. Yang pertama, hati atau hepar. Hati merupakan organ terbesar dalam tubuh. Diperkirakan sekitar 2,5% dari berat badan, terletak di bawah tulang iga dalam rongga perut sebelah kanan. Hati terdiri atas beberapa belahan atau lobus. Masing-masing lobus dibentuk oleh ratusan ribu lobulus yang berbentuk heksagonal. Tiap lobulus dilapisi oleh jaringan ikat interlobular yang disebut kapsula glison. Pada bagian tengah lobulus hati terdapat vena centralis. Pita-pita sel hati yang bercabang atau berantomosis tersusun radier terhadap vena centralis. Kemudian fungsi hati. Yang pertama, detoksifikasi zat-zat toksis, yaitu menyaring segala macam zat yang masuk ke dalam tubuh, menetralkan dan membuangnya ke luar tubuh. Yang kedua, menghasilkan empedu. Yang ketiga, menyimpan lemak dan glikogen serta albumin. Yang keempat, metabolisme lemak. Yang kelima, merombak eritrosit yang rusak. Dan yang terakhir, eliminasi asam amino menjadi urea. Kemudian pemeriksaan fungsi hati. Pada umumnya, tes fungsi hati termasuk dalam kelompok tes darah yang bertujuan untuk mengukur enzim atau protein tertentu dalam darah. Tes ini dapat membantu mendeteksi, mengevaluasi, memonitor penyakit atau kerusakan hati. Ada berbagai alasan untuk melakukan tes fungsi hati. Di antaranya, membantu kita mendapatkan gambaran kemungkinan terpapar oleh virus hati yang disebut hepatitis. Berikutnya, manfaat pemeriksaan fungsi hati. Yang pertama, mendeteksi adanya kelainan hati. Yang kedua, menduga penyebab kelainan hati atau diagnosa spesifik. Yang ketiga, mengetahui derajat beratnya penyakit hati atau prognosa. Dan yang terakhir, melakukan follow up dari perjalanan penyakit hati, membuat evaluasi hasil pengobatan. Dan yang terakhir, pemeriksaan fungsi hati yang umum. Yang pertama, alanin transminase atau ALT. Ini merupakan enzim yang tes fungsi hati ditemukan terutama di dalam sel hati. ALT dapat membantu metabolisme protein dalam tubuh. Dalam kondisi normal, kadar ALT di dalam darah adalah rendah. Sebaliknya, tingginya kadar ALT mengindikasi adanya kerusakan hati. Yang kedua, aspartat transminase atau AST. Enzim AST berperan dalam metabolisme alanin. AST ditemukan dalam kadar yang tinggi di sel-sel hati, jantung, dan otot-otot lainnya. Namun jika AST tersebut ditemukan dengan kadar yang tinggi di dalam darah, ini mengindikasikan adanya kerusakan atau penyakit hati. Yang ketiga, alkalin fosfatase atau ALP. Enzim ALP ditemukan dalam konsentrasi yang tinggi di hati, saluran empedu, dan beberapa jaringan lainnya. Peningkatan kadar ALP mengindikasikan adanya kerusakan atau penyakit hati, terutama bila terjadi sumbatan di saluran empedu. Yang keempat, bilirubin. Bilirubin dihasilkan oleh pemecahan hemoglobin dalam hati. Bilirubin dikeluarkan melalui empedu dan dibuang melalui feses. Peningkatan kadar bilirubin menunjukkan adanya penyakit hati atau saluran empedu. Yang kelima, gamma glutamiltransferase atau GGT. Peningkatan kadar enzim GGT dalam darah mengindikasikan adanya kerusakan hati atau saluran empedu. Yang keenam, albumin dan total protein. Kadar albumin atau protein yang dibuat di hati dan protein total menunjukkan baiknya kemampuan hati memproduksi protein untuk kebutuhan tubuh, memerangi infeksi, dan menjaga fungsi lainnya. Berkurangnya kadar dari nilai normal mengindikasikan adanya kerusakan atau penyakit hati. Dan yang terakhir, laktat dehidrogenase atau LDH. LDH adalah enzim yang ditemukan di berbagai jaringan tubuh, termasuk hati.
peningkatan kadar LDH mungkin mengindikasikan adanya kerusakan hati. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.